warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mengulas tentang tembok yang begitu kokoh, yang pada saat Sultan Al-Fatih ingin menaklukkannya butuh waktu 40 hari sehingga bisa menang mengalahkan kerajaan dari Konstantinopel. Di belakang kita adalah tembok tersebut yang sekarang sudah banyak yang hancur. Itu adalah kisah atau sejarah dari pertempuran dari kerajaan Konstantinopel dengan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Al-Fatih. Mari kita lihat dari sisi terdekat bagaimana bentuk tembok tersebut dan bagaimana kisahnya. Mari ikuti kita terus di acara ini. Konstantinopel adalah kota kuno di Turki di zaman kerajaan Bizantium yang berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman di bawah komando Sultan Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel yang sangat besar ini terkenal karena sistem pertahanannya yang sangat kuat berupa tembok Konstantinopel. Meskipun sudah beberapa kali diserang atau dikepung oleh berbagai bangsa, namun kota Bizantium tidak berhasil direbut hingga Sultan Ottoman di masa Muhammad II berhasil menguasai. Benteng Konstantinopel adalah serangkaian dinding batu pertahanan yang dibangun di bawah kekuasaan Konstantin Agung pada tahun 324 sebelum Masehi dan berlokasi di kota Konstantinopel yang saat ini bernama Istanbul, Turki. Ini adalah salah satu sisi tembok yang sangat kokoh, memiliki ketebalan yang cukup lebar dan memiliki ketinggian yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin mereka tidak sombong oleh Konstantinopel? Mereka mengatakan tidak ada negara yang bisa mengalahkan kami karena kami memiliki benteng tembok yang sangat kokoh. Dan tembok ini ada yang memiliki 2-3 lapis dengan tebal untuk satu tiang aja lebih kurang 2 meter. Belum lagi kedalamannya dan besarnya batu, sungguh sulit dan susah untuk ditaklukkan. Bagi teman-teman yang pernah menonton film Sultan Al-Fatih, bahkan sudah menonton beberapa kali, pasti tahu tembok inilah yang dimaksud, yang dirobohkan dengan satu meriam besar yang diciptakan oleh seorang arsitek, seorang kakek tua dan seorang wanita, yang mereka membuat satu meriam besar untuk menghancurkan atau merobohkan tembok Konstantinopel ini. Kita ikuti selanjutnya ada apa aja di sisi-sisi tembok tersebut. Tembok Konstantinopel memiliki panjang 5,5 km atau 14 mil dengan tinggi 12 meter dan tebal tembok ke dalam 5 meter yang mampu melindungi kota Konstantinopel dari serangan musuh. 20 meter dari tembok dalam berdiri tembok luar berketebalan 2 meter dan tinggi 8,5 meter. Selain tembok besar tersebut juga ada rantai raksasa dengan panjang 275 meter, setiap mata rantainya 60 cm dan tebal besi 4 cm untuk menutup akses kapal ke Teluk Tanduk Emas atau Golden Horn. Rantai itu dipasang pada menara Eugenius dan sisi lainnya pada Castellion di tembok Galata. Akhirnya berkat kecerdasan Sang Sultan Mehmed II dan senjata Mariam Basilika karya Orban teknisi Hungaria yang mampu menembakkan peluru seberat 272 kg dengan jarak 1,6 km pada tanggal 29 Mei 1453, Kesultanan Utsmaniyah mampu menaklukkan benteng dan kota Konstantinopel.
Teman-teman Alasja, Konstantinopel termasuk kota dengan sistem pertahanannya yang sangat kuat. Menara dan benteng-bentengnya yang sangat besar dan terlihat begitu jelas dari berbagai penjuru dengan beberapa perairan di sekitarnya yaitu Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Teluk Tanduk Emas. Sehingga kemegahan dan kejayaannya membuat bangsa-bangsa lain yang ingin mengambil alih kekuasaan di kota ini. Namun banyak yang tidak berhasil hingga akhirnya pada tahun 1453 ia dikalahkan oleh Kesultanan Ottoman. Kejatuhan Konstantinopel di tangan pasukan Islam merupakan hal yang telah diprediksi baik dari bangsa Konstantinopel maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Pasukan Kesultanan Ottoman di bawah komando Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun melawan tentara kerajaan Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Bizantium Konstantinus XI. Pengepungan berlangsung dari Jumat 6 April 1453 hingga Selasa 29 Mei 1453 berdasarkan kalender Julian, dan kota itu dapat ditaklukkan oleh Utsmaniyah. Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan dengan cara menaikkan kapal-kapal perang melalui jalur darat untuk menembus benteng kota yang kokoh ini menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur atau Konstantinopel yang telah berlangsung selama 1500 tahun lamanya. Dan mulai sejak itu Konstantinopel berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah atau Turki Ottoman dan berganti nama dari Konstantinopel menjadi Istanbul. Teman-teman Alasja, Sang Sultan memiliki ide brilian, yaitu melewati rantai raksasa di Selat Tanduk Emas melalui jalur darat. Ratusan hewan, gelondongan kayu, serta minyak hewan dipersiapkan pada malam harinya. Penaklukan heroik ini menjadikan namanya terkenal sebagai Panglima Penakluk Konstantinopel, hingga namanya terkenal sebagai Muhammad Al-Fatih atau Muhammad Sang Penakluk. Teman-teman, demikian acara kita hari ini tentang masalah tembok Konstantinopel, yang mana tembok itu cukup kuat, kokoh dan gagah. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat ditaklukkan oleh Sultan Al-Fatih. Sekarang telah menjadi dari Konstantinopel berubah menjadi Turki, dan sekarang ibu kotanya adalah Ankara, yang dahulu sempat ibu kotanya adalah Istanbul. Para pemuda, para pemudi, sebagai pesan, jangan pernah lupakan sejarah. Karena dengan sejarah kita bisa belajar, dengan sejarah kita mengetahui tentang apa-apa yang terjadi terdahulu, dan kita bisa mencapai kemenangan, kejayaan di masa yang akan datang. Demikian, jangan lupa like, comment, dan subscribe acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.